Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil mengenai studi kasus distribusi kecepatan aliran minyak pada pipa transmisi minyak bumi. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama itu ada Rina Yulianti Jaya dengan NIM 1141906, lalu ada Nanda Sofia Ulfa NIM 1141910, lalu ada Ainun Rahmi 1419016, dan saya sendiri Firzan Ananto Setiaji NIM 1419031. Oke, pada bagian penelitian ini saya akan menjelaskan mengenai pipa penyalur. Nah, pipa penyalur atau pipeline merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam kegiatan produksi pada industri migas, yaitu berfungsi untuk membawa fluida produksi dari suatu titik distribusi ke distribusi lain. Contohnya, transportasi minyak bumi dari suatu platform produksi ke unit fasilitas penerima baik di darat maupun pas pantai. Terdapat beberapa dinamika permasalahan dalam proses transportasi fluida produksi. Pada pipa penyalur, diantaranya adalah terjadinya kehilangan tekanan alir fluida dalam pipa. Kehilangan tekanan alir fluida dalam pipa dikenal dengan sebutan pressure drop. Nah, pressure drop ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah besar tekanan aliran awal pada pipa, besar laju alir fluida, ukuran diameter pipa yang dipakai, kecepatan aliran fluida dalam pipa, gaya friksi yang terjadi, kemudian sifat fisika fluida yang ditransportasikan, diantaranya itu density, viscosity, dan specific gravity. Dalam studi kasus ini akan ditentukan pemodelan dan kecepatan aliran minyak bumi dengan asumsi minyak bersifat Newtonian dan dalam kondisi tenang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa metode dasar yang ada pada studi kasus yang dibawakan oleh kelompok kami. Yang utama itu mengenai minyak bumi. Nah, minyak bumi ini merupakan suatu campuran yang sangat kompleks yang utama terdiri dari senyawa-senyawa hidrokarbon dan non-hidrokarbon. Keduanya akan berpengaruh dalam besar viskositas yang kemudian berpengaruh terhadap cara-cara pengelolaan yang dilakukan dalam pipeline minyak. Yang kedua itu ada aliran fluida. Nah, secara garis besar aliran dibagi menjadi tiga, yaitu aliran laminar, menjadi dua, yaitu aliran laminar dan turbulen. Aliran laminar adalah aliran yang bergerak dalam lapisan-lapisan di mana pertukaran momentum dan massa yang terjadi secara molekuler dalam skala submikroskopis dari lapisan yang mempunyai kecepatan relatif tinggi menuju lapisan yang lain yang memiliki kecepatan rendah. Yang kedua itu ada aliran turbulen, yaitu adalah aliran yang partikel-partikel fluidanya bergerak secara acak dengan kecepatan yang berfluktuasi dan saling interaksi antar gumpalan-gumpalan fluida. Lalu selanjutnya ini ada mengenai fluida Newtonian. Nah, di sini merupakan suatu jenis fluida yang memiliki kurva shear stress dan gradien kecepatan yang linear. Dengan kata lain, fluida Newtonian adalah fluida yang mengikuti hukum Newton tentang aliran. Yang selanjutnya itu ada fluida non-Newtonian, di mana adalah fluida yang kurva alirannya atau shear versus shear rate-nya adalah non-linear atau tidak melewati titik asal. Tegangan geser dibagi dengan laju geser tidak konstan pada suhu dan tekanan tertentu, tetapi bergantung pada kondisi aliran, seperti geometri aliran, laju geser, dan sebagainya. Terkadang riwayat kinematika fluida merupakan elemen yang turut diperhitungkan. Selanjutnya itu ada viskositas, di mana ini adalah ukuran yang menyatakan kekentalan suatu fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan dalam fluida. Semakin besar viskositas fluida, maka semakin sulit suatu fluida untuk mengalir dan juga menunjukkan semakin sulit suatu benda bergerak dalam fluida tersebut. Selanjutnya ada bilangan Reynolds yang merupakan bilangan tak berdimensi yang dapat membedakan suatu aliran dinamakan laminar, transisi, atau turbulen. Nah, selanjutnya atau yang terakhir adalah aliran fluida dalam tabung lingkar, di mana menggunakan koordinat silindrikal untuk menggambarkan posisi dalam pipa yang berbentuk lingkaran. Nah, aliran yang terjadi dianggap dalam kondisi tunak. Perkenalkan kembali, saya Ainun Rahmi. Selanjutnya yaitu metode. Parameter yang digunakan dalam perhitungan berdasarkan penelitian Winoda Pratama 2020 meliputi jarak pusat ke lapisan terluar pipa, diameter luar pipa, diameter dalam pipa, jadi jari, ketebalan dinding pipa, panjang pipa, viskositas minyak, densitas minyak, nilai Pi, waktu, volume, F carbon steel, serta laju aliran fluida. Persamaan yang digunakan yaitu yang pertama rumus pressure drop, yang kedua viskositas, yang ketiga distribusi kecepatan pada 3 titik. Komponen pada rumus ini dapat dilihat pada slide sebelumnya. Yang keempat yaitu kecepatan maksimum, yang kelima yaitu kecepatan rata-rata, yang keenam yaitu bilangan Reynolds. Komponen pada rumus ini juga dapat dilihat di slide sebelumnya. Selanjutnya yaitu perhitungan. Perhitungan ini dilakukan berdasarkan persamaan sebelumnya yang telah dijelaskan. Untuk hasil dari pressure drop atau delta P yaitu 501.400 kg per meter sekon kuadrat. Untuk nilai viskositas didapatkan 0,55 kg per meter sekon atau 0,55 PAS. Untuk distribusi kecepatan pada 3 titik didapatkan VR sama dengan 0 yaitu 0,242 mm per sekon kuadrat. Untuk R sama dengan R besar didapatkan 0 mm per sekon kuadrat. Untuk R sama dengan R besar mindo yaitu didapatkan 0,0243 mm per sekon kuadrat. Untuk kecepatan maksimum pada R sama dengan 0 yaitu didapatkan VZ maksimum yaitu 0,242 mm per sekon kuadrat.
Untuk kecepatan rata-rata R sama dengan 0, yaitu didapatkan 0,121 mm per sekon kuadrat. Untuk bilangan Reynolds, didapatkan hasil nilai RE sama dengan 174,442. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan. Dalam penentuan laju alir fluida diperlukan parameter berupa jari-jari luar, jari-jari dalam, pressure drop, dan juga viskositas. Viskositas ini merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan dalam fluida. Di mana semakin besar viskositas fluida, maka semakin sulit suatu fluida untuk mengalir. Berdasarkan perhitungan didapatkan nilai viskositas minyak sebesar 0,5 Pascal sekon. Minyak merupakan fluida Newtonian, di mana fluida ini memiliki kurva shear stress dan gradien kecepatan yang linier. Fluida Newtonian akan terus mengalir, walaupun terdapat gaya yang bekerja pada fluida, namun akan berubah jika terjadi perubahan suhu. Pengaruh suhu ini berbanding terbalik dengan besar viskositas. Jika minyak dipanaskan dengan suhu tinggi, maka akan menjadi lebih encer dan lebih kental apabila pada suhu yang rendah. Berikut merupakan tabel hasil distribusi kecepatan pada 3 titik, yaitu yang pertama di tengah pipa, yang kedua di titik tengah antara pusat pipa ke lapisan terdalam dinding pipa, dan yang ketiga yaitu di titik terluar dinding pipa. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa kecepatan aliran minyak semakin kecil ketika mendekati dinding pipa. Kecilnya kecepatan alir minyak pada dinding pipa dikarenakan adanya tegangan geser, yang merupakan gaya persatuan luas yang dihasilkan saat aliran minyak yang berupa gaya tangensial bekerja pada permukaan, dan tegangan geser ini menyebabkan aliran fluida minyak akan menjadi lebih lambat. Selain itu, adanya gaya gesekan menyebabkan terjadinya gradien kecepatan. Menurut Siram et al. 2014 menyatakan adanya hubungan perbandingan terbalik antara kecepatan laju alir dengan jari-jari pipa, yaitu ketika jari-jari meningkat, maka kecepatan laju alir akan semakin menurun. Selanjutnya, berdasarkan persamaan 17, didapatkan nilai RS sebesar 174,442 yang menunjukkan bahwa aliran pada minyak di dalam pipa adalah aliran laminer. Nah, hal ini dikarenakan nilai bilangan Reynolds kurang dari 2000. Bilangan Reynolds adalah bilangan tak berdimensi yang menunjukkan rasio antara gaya inersia terhadap gaya viskos yang akan menghasilkan hubungan kedua gaya tersebut dalam suatu jenis aliran. Nah, aliran laminar yang dimaksud ini adalah aliran fluida yang bergerak dalam lapisan-lapisan yang meluncur pada lapisan secara lancar dan saling bertukar momentum. Nah, dalam aliran laminar ini, viskositas ini berfungsi untuk merendam kecenderungan terjadinya gerakan relatif antara lapisan sehingga aliran laminar memenuhi pasti hukum viskositas Newton. Aliran laminar terjadi apabila kecepatan aliran rendah, ukuran saluran sangat kecil, dan zat cair mempunyai kekentalan yang cukup besar. Selanjutnya, RE meningkat dengan penurunan viskositas. Nah, viskositas ini sendiri didefinisikan sebagai jumlah deformasi bertahap yang didefinisikan oleh tegangan geser, sehingga jika viskositas menurun dan deformasi rendah, akibatnya nilai tegangan geser menurun. Hilangnya energi aliran karena gesekan fluida dengan dinding pipa internal dikenal sebagai penurunan tekanan. Nah, jenis aliran fluida yang terletak di daerah aliran laminar menyebabkan partikel-partikel fluida bergerak sepanjang garis arus atau lintasan yang ditentukan dengan baik, sehingga semua garis arus lurus dan sejajar satu sama lain karena penataan ulang melalui partikel padat, serta pengaturan aliran dengan minimalis resistensi untuk mengalir dalam minyak, menghasilkan transportasi yang cepat tanpa mengubah kecepatannya. Nilai tegangan geser dipengaruhi oleh viskositas minyak. Hal ini mewakili resistensi untuk mengalir di dekat dinding pipa di mana gesekan terjadi. Nah, bilangan Reynolds ini sendiri juga dipengaruhi oleh kecepatan aliran fluida dan diameter dalam pipa pengujian, sehingga bertambahnya kecepatan aliran fluida, maka nilai bilangan Reynolds akan bertambah. Kesimpulan yang didapatkan yaitu berdasarkan hasil perhitungan dan pemodelan yang telah dilakukan, didapatkan hasil aliran minyak pada pipa memiliki viskositas sebesar 0,55 PAS dan merupakan aliran laminar karena nilai RE yang dimilikinya itu kurang dari 2100, yaitu sebesar 174,442. Dari perhitungan yang dilakukan juga didapat nilai distribusi kecepatan di tengah pipa R sama dengan 0, kecepatan dengan jarak dari pusat ke lapisan terdalam dinding yaitu R sama dengan R min do, dan kecepatan dengan jarak dari pusat ke lapisan terluar dinding pipa R sama dengan R berturut-turut adalah sebesar 0,242 mm per sekon kuadrat, 0 mm per sekon kuadrat, dan 0,0508 mm per sekon kuadrat. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya nilai jari-jari pipa, maka nilai kecepatan aliran minyak akan semakin menurun. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan.